Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang high concept static NAT. Perkenalkan, nama saya Egy Fadli Surahman. Ini adalah foto saya. Saya biasa dipanggil Egy atau Umar, yang dimana saya sendiri adalah seorang pengajar di dunia IT networking yang sekarang ini berfokus di Cisco. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke saya, bisa lewat email. Tujuan saya membuat video ini yang pertama yaitu untuk manfaat. Manfaat untuk siapa? Untuk saya sendiri dan orang lain. Yang kedua, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk karya, yang merupakan hasil karya dari saya. Video ini terpecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pembahasan tentang basic. Video ke-1 yaitu seperti apa itu NAT, mengapa kita butuh NAT. Video kedua yaitu kita sudah masuk ya, penjelasan tentang static NAT, dimulai dari inside. Yang ketiga outside. Yang keempat perbandingan antara inside dan outside. Yang ini adalah video ke-1. Kita masuk materi. Apa itu NAT? NAT yang merupakan singkatan dari Network Address Translation. Kalau kita googling gitu atau buka Google, ketika mengetik apa itu NAT, kita akan menemukan banyak pengertian atau banyak istilah yang berbeda-beda. Kenapa? Karena memang NAT ini memiliki banyak kegunaannya gitu, banyak fungsinya. Di antaranya yang pertama yaitu NAT adalah untuk menghemat IP versi 4, menghemat penggunaan IP publiknya. Yang kedua yaitu untuk privasi jaringan. Itu seperti apa? Penjelasannya nanti akan saya jelaskan. Tidak hanya privasi, dia juga yang ketiga adalah security pada jaringan. Tahan dulu jika penasaran seperti apa penjelasannya. Yang di nomor 1 ini adalah yang paling banyak digunakan oleh orang-orang, yaitu NAT adalah sebuah metode untuk menerjemahkan IP private menjadi IP publik. Nanti akan saya jelaskan berbarengan dengan nomor 2. Nomor 2 ini adalah istilah yang paling tepat. NAT ada pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu NAT adalah sebuah metode untuk menerjemahkan beberapa IP address pada jaringan lokal menjadi satu IP publik. Jadi maksudnya beberapa IP private di dalam LAN menjadi satu IP publik. Nanti akan saya jelaskan. Yang terakhir adalah NAT menurut Cisco. Cisco menjelaskan tentang NAT. Menurut saya definisi dari Cisco itu adalah yang paling tepat gitu, yang paling tepat menggambarkan definisi NAT yang sebenarnya. Cisco mengatakan NAT is a process used by many small to medium size business to help convert IP version 4 addresses and to provide privacy and security to end user. Itu maksudnya Cisco mengatakan NAT adalah sebuah proses yang digunakan oleh jaringan bisnis berskala kecil hingga menengah, yang dimana digunakan untuk mengkonversi IP private menjadi IP publik. IP yang dimaksud di sini adalah IP versi 4, dan juga dapat menyediakan privasi pada jaringan beserta security-nya. Itu adalah definisi yang paling tepat menggambarkan tentang NAT. Jenis NAT sendiri ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu static NAT, yang kedua dynamic NAT, yang ketiga PAT atau NAT overload. PAT ini dia singkatan dari Port Address Translation. Port ini dia memiliki pengertian yang sama dengan interface gitu. Jadi yang port kita masuk di sini itu sama dengan interface ya. Di sini ada one, ada mini. Mini yang dimaksud di sini adalah lebih dari satu, makanya hanya ada one dan mini. Kita masuk penjelasan tentang static NAT.
Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud privasi pada net dan security-nya. Tapi di gambar ini saya hanya menjelaskan garis besarnya aja ya. Oke, ini saya ada sebuah gambar. Ya, ada modem, ada server, ada internet. Di mana server ini dia memasuki wilayah jaringan LAN yang saya sebut sebagai ghost network, dan modem ini dia terhubung dua jaringan sekaligus, jaringan LAN dan jaringan internet gitu. Nah, kira-kira kenapa sih saya menamakannya dengan ghost network? Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya? Nah, gimana ayo? Kenapa saya menamakannya dengan jaringan hantu? Tentu saya ada alasannya. Nah, ghost network itu adalah buatan saya sendiri ya. Jaringan hantu yang saya maksud di sini itu dia memiliki definisi yang sama persis dengan hantu. Jadi antara jaringan LAN yang dibalik modem dengan hantu itu memiliki definisi yang sama. Oke, kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini itu berdampingan dengan kehidupan dunia lain yang dimana kita sebut sebagai hantu. Kita tahu kan kita hidup berdampingan dengan hantu. Nah, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah apakah kita mengenali siapa hantu tersebut? Jawabannya tidak. Apakah kita tahu berapa jumlah hantu di rumah kita misal, atau di perusahaan kita? Apakah kita tahu? Tidak. Apakah kita tahu di mana mereka berada? Jawabannya tidak. Apakah kita tahu dia sedang ngapain? Tidak. Nah, apakah kita dapat berkomunikasi dengan mereka? Tidak. Nah, inilah definisi yang sama dengan jaringan LAN di balik modem NAT. Jadi internet itu tidak mengenali jaringan LAN. Internet tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan LAN. Jadi internet itu tidak tahu di belakang modem itu apakah ada jaringan LAN atau tidak. Dia tidak tahu. Tapi si internet ini menyadari bahwa dari sekian jutaan modem itu di baliknya bisa saja terdapat jaringan LAN gitu. Sama seperti kita. Ketika kita memasuki rumah perusahaan gitu, atau memasuki apa gitu, misal kita tahu kan bahwa ketika kita mendatangi itu kita menyadari bahwa ini bisa saja ada hantu gitu, karena memang sudah sewajarnya gitu. Sama dengan internet gitu. Maka dari itu internet. Nah, oke, saya akan menjelaskan itu lanjutannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses yang dimaksud one to one, yang artinya menerjemahkan satu IP private menjadi satu IP public. Nah, di sini server saya menggunakan IP 192.168.1.100. Di modem yang terhubung ke internet dia menggunakan IP 10.10.1. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa internet tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan LAN. Kita tidak dapat berkomunikasi dengan hantu. Artinya, internet tidak dapat berkomunikasi ke server di sini. Kenapa? Karena dia berada di jaringan hantu, gitu. Alias jaringan LAN. Nah, tapi si server ini itu dapat berselancar ke internet. Nah, dia dapat terhubung dengan internet. Jadi si server ini tuh bisa Facebookan, bisa buka Google. Nah, gimana caranya prosesnya? Yaitu menggunakan NAT gitu. Di antara tiga tersebut bisa statik, bisa dinamik, atau PAT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses one to one. Ketika server berselancar ke internet, nah, ketika dia masih berada di area LAN, area ghost network, maka dia akan menggunakan IP aslinya, yaitu 192.168.1.100.
Nah, dan ketika dia sudah menuju ke internet, sudah berada di jaringan internet, maka dia akan menggunakan IP 10.10.1 gitu. Jadi identitas yang ini, identitas dan alamat itu diganti menjadi ini. Identitas yang tadinya server diganti menjadi identitasnya modem gitu. Kurang lebihnya. Jadi IP private, satu IP private diterjemahkan menjadi satu IP public. Nah, IP public mana yang dia pakai? Yaitu IP public yang di-assign di bagian interface ini. Bagian interface yang mengarah ke internet. Kita masuk Dynamic NAT. Dynamic NAT di tulisan tersebut saya menyebutkan menggunakan konsep many to many, yang artinya banyak IP private diterjemahkan menjadi banyak IP private diterjemahkan menjadi banyak IP publik. Contohnya bagaimana? Contohnya saya punya sebuah perusahaan, ini semisal ya, ini contoh. Perusahaan saya berlangganan internet Telkom gitu. Dan Telkom memberikan saya 3 IP publik. Nah, saya tidak mau dong IP tersebut tidak digunakan alias mubazir. Saya ingin ketiga-tiganya digunakan gitu. Nah, ini adalah area internet dan ini adalah area LAN gitu. Areas Ghost Network di balik modem NAT gitu. Nah, di dalam perusahaan saya ini terdapat 120 perangkat. Artinya apa? Artinya di dalam perusahaan saya terdapat 120 IP private begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses many to many. Contoh, ada karyawan saya, dia membuka Facebook misal. Dia membuka Facebook, dia menggunakan PC 1 yang beralamat 192.168.1.10. Nah, ketika dia masih di dalam jaringan LAN, maka dia akan menggunakan IP aslinya yang ini. Nah, ketika dia sudah berselancar ke internet, maka dia akan diganti menggunakan IP 10.10.1. Nah, ada lagi nih karyawan saya yang lainnya. Dia buka Twitter misal atau Google gitu. Dia menggunakan PC 2 yang beralamatkan 1.11. Nah, ketika dia berselancar ke internet, dia menggunakan IP 20.20.2. Maksudnya, di antara 120 tersebut, ketika mereka berselancar ke internet, maka mereka akan diterjemahkan menjadi IP publik yang di antara ketiga ini secara acak. Nah, jadi si PC 1 ketika mereka berinternetan, mereka tidak tahu apakah mereka akan menggunakan IP public 10.10.1, apakah 20.2 atau 30.3. Nah, jadi di antara 120 IP publik ini dia akan diterjemahkan secara acak di antara 3 ini. Nah, itu kita bisa mengetahui IP private mana saja yang akan diterjemahkan menjadi 10, yang akan menjadi 20, yang akan menjadi 30 dengan cara di Cisco itu adalah show IP NAT translation. Oke, kita masuk ke PAT ya, port address translation. Nah, PAT ini adalah jenis NAT yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahkan jenis NAT ini adalah jenis NAT yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, saya ada sebuah gambar nih. Ini gambar, ini adalah misal rumah saya, yaitu berlangganan internet misal Persmedia gitu. Nah, saya menggunakan internet rumahan, internet biasa gitu. Nah, pastikan kalau internet rumahan itu pasti hanya dikasih satu IP public ya. Nah, jadi setiap semua perangkat di sini ketika mereka berselancar ke internet, maka mereka akan menggunakan IP yang ini. Contoh, semisal PC saya sedang upload file gitu.
upload file ke Dropbox misal. Nah, misal ada lagi HP saya misal sedang online BBM atau WhatsApp gitu, yang pada jaringan lokal PC saya menggunakan IP 1.21, HP saya menggunakan IP 1.22, dan lagi yaitu laptop saya, misal laptop saya sedang browsing Facebook nih. Nah, di jaringan lokal dia menggunakan IP 1.23. Nah, ketiga perangkat tersebut ketika berselancar ke internet, maka dia akan menggunakan IP yang sama, yaitu 10.10.1. IP-nya siapa? IP-nya yang di-assign ke interface modem yang mengarah ke internet. Gitu. Oke, paham ya? Jika penasaran atau masih ada sesuatu yang belum paham, boleh ditanyakan ke email saya. Oke, kita balik lagi ke istilah itu. Saya ada sebuah pertanyaan tentang yang berhubungan dengan ini, yaitu, nah, kira-kira kenapa tuh? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Kenapa sih kita itu kenapa sih pada perangkat jaringan itu harus menggunakan IP private? Kenapa tidak langsung IP publik aja? Nah, jika kita menggunakan IP private, kalau ingin internetan, maka butuh sebuah proses untuk ditranslasikan menjadi IP publik. Nah, andai saja kita langsung menggunakan IP publik, maka kita tidak perlu lagi proses translasi. Artinya, ketika kita langsung menggunakan IP publik, maka kita tidak perlu menggunakan NAT. Nah, kira-kira kenapa? Dari pertanyaan ini ada yang bisa menjawab? Oke, saya akan mencoba jawab. Itu jawabannya, di Indonesia ini dan beberapa negara itu masih menggunakan IP versi 4. Nah, IP versi 4 ini memiliki kekurangannya adalah jumlahnya terbatas gitu. Jadi sudah habis IP versi 4 itu sudah habis IP publiknya pada tahun 2012. Nah, ini sesuatu hal yang tidak bagus gitu. Jadi setiap perangkat itu kan butuh alamat gitu, butuh IP. Andai saja tidak punya IP atau tidak punya alamat, maka perangkat tersebut tidak bisa terhubung dengan jaringan, alias tidak bisa terkoneksi dengan internet. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu dengan NAT. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap hari di seluruh dunia, bahkan nggak usah seluruh dunia aja, Indonesia aja gitu, pasti per hari ada sekitar puluhan orang beli laptop baru kan, beli komputer baru, beli HP baru. Berarti kita itu sudah lama, sudah 4 tahun loh. Kita kan 2016, ini kan 2012 tuh. Berarti sudah sangat banyak sekali gitu menyesak gitu. Nanti alasannya akan saya jelaskan ya. Di sini kita analogikan dulu. IP public akan kita analogikan sebagai nomor HP yang diberikan operator. Nah, sedangkan nomor HP ini sudah habis. Nomor HP ini adalah nomor yang terdaftar di operator. Jadi ketika kita beli di counter, beli tablet itu kan dapat nomor tuh. Nah, itu ada nomor yang terdaftar di operator gitu. IP private. Nah, IP private ini adalah kita analogikan sebagai nomor HP buatan kita sendiri, di mana nomor ini tidak terdaftar di operator manapun. Jadi nomor buatan kita ini adalah kita membuat operator kita sendiri, yang dimana cangkupan buatan kita itu sangat kecil, seperti hanya di dalam rumah, hanya di dalam perusahaan, hanya di dalam rumah sakit gitu. Nah,
Jadi solusinya yang solusi yang tadi ini, yang keterbatasan itu solusinya dengan NAT. Jadi beberapa perangkat atau beberapa HP dia misal 5 HP gitu. 5 HP ini ramai-ramai menggunakan satu nomor HP yang sama atau satu lebih dari satu gitu. Seperti NAT, yaitu beberapa IP private komputer ramai-ramai menggunakan satu atau lebih nomor IP publik yang sama begitu. Kan tidak bagus ya. Nah, inilah IP versi 4 begitu. Andai saja kita menggunakan IP versi 6, maka tidak ada pembahasan ini. Kayak di video ini kita tidak menjelaskan tentang IP versi 4 ya. Kita tidak menjelaskan tentang IP versi 6. Kita fokus NAT. Nah, seperti kita ketahui, komputer itu kan dia ketika ingin berkomunikasi dengan komputer lainnya itu kan butuh IP, sama dengan HP gitu. HP kan kalau mau nelpon ke orang lain kan butuh nomor. Kalau nggak punya nomor, gimana caranya nelpon gitu. Nah, kalau misalkan nomor teleponnya tidak diketahui operator, gimana caranya menelpon gitu. Nah, itu kan tidak bagus. Nah, kalau untuk sekedar private alias jaringan LAN sih kita bisa bikin sendiri gitu. Tapi yang menjadi permasalahan ketika kita berselancar ke internet, misal HP kita ingin nelpon ke operator yang ada di India gitu. Nah, itu gimana caranya? Nah, maka dari itulah kita menumpang satu nomor HP yang valid alias menumpang IP publik yang valid gitu. Ya, inilah kekurangan dari IP versi 4. Maka diciptakanlah NAT gitu. NAT itu fungsi utamanya untuk menghemat IP publik, menghemat penggunaan IP publik pada IP versi 4. Nah, kita kan sudah selesai nih membahas tentang yang dimaksud IP private, yang dimaksud IP publik gitu. Kenapa kita harus menerjemahkan gitu? Kenapa kita menggunakan IP private? Kenapa tidak langsung menggunakan IP publik? Nah, kita langsung ke nomor 3 ya. Kita nomor 3. Nomor 3 ini kita akan menjelaskan tentang yang dimaksud menyediakan privasi dan security pada jaringan yang disebutkan oleh Cisco. Oke, saya punya sebuah topologi. Sebentar. Nah, saya punya sebuah topologi yang dimana topologi ini sudah siap saya config. Sudah dia menggunakan NAT, dia terdiri dari dua area, LAN dan internet. Nah, ini adalah contoh analogi perusahaan saya gitu, semisal. Jadi di server dalam dan monitoring server ini sudah saya install semacam kayak spoofing kalau tidak salah. Dia semacam monitoring server yang dimana dia dapat membaca source IP address. Jadi ketika kita buka Facebook, dia tahu ini siapa nih buka Facebook nih gitu. Oh, ternyata Bang Egi gitu. IP-nya sekian. Jadi dia tahu gitu. Semisal kita coba gitu. Waduh, nge-lag nih. Bentar. Nah, sudah ada nih. Ini netflow, nanti dia bisa ngebaca. Ini server dalam, kita menggunakan IP menggunakan IP 200.2. Nah, kita coba nih ping. Ini saya menggunakan IP 1.10. Kita coba ping 192.168.200.2. Kayak reply ya. Kita coba buka websitenya 192.168.200.2. Oke, sudah kebuka ya. Selamat datang di server dalam. Hello world. Udah kebuka websitenya. Nah, kira-kira kebaca nggak nih?
yang ketika PC ini sudah mengakses server dalam. Nah, kebaca nih. Ternyata dia ternyata tadi barusan yang mengakses server dalam adalah si PC 0. Dia yang menggunakan IP 192.168.1.10. Nah, begitu. Sekarang kita coba ya. Kita coba mengakses Facebook, Google gitu. Kira-kira apakah IP yang seperti ininya dia akan menggunakan 1.10? Apakah 10.10.1? Di ujung internet ini kita menggunakan 10.10.1 ya. Oke, kita coba mengakses mana tuh? Nah, facebook.com. Coba akses. Sorry agak lama ini. Nah, kebuka nih. facebook.com. Sudah kebuka. Nah, kita coba nih. Dia nongol nggak ya? Wah, ada nih. Nah, barusan yang mengakses Facebook itu menggunakan IP 10.10.1. Paham ya? Nah, kita coba nih ping dari server deh. Dari server dalam kita ping ke Facebook. Ping facebook.com. Bisa nggak nih? Nah, reply. Kita coba akses webnya. Web browser. Nah, Google aja deh. Facebook aja deh. Sorry tadi. facebook.com. Ini agak lama, sorry. Ya, sudah kebuka. Nah, sekarang kita coba akses balik gitu. Coba dari Facebook, kira-kira dia bisa ngeping nggak? Ngeping ke server IP server? Jawabannya tidak bisa. Host unreachable. Destinasi tidak dikenali. 100% lost. Nah, kita coba buka websitenya. Kira-kira kebuka nggak? Request timeout, artinya tidak bisa diakses. Sampai sini paham ya? Yang dimaksud dengan privasi, yang dimaksud dengan security pada NAT gitu. Dan Facebook dia hanya bisa mengeping ke alamat IP publik kita, yaitu 10.10.1. reply. Nah, 0% paket loss, artinya semua paket sudah diterima, tidak ada yang gagal. Ping ke IP PC juga tidak bisa. Unreachable, 100% paket loss. Nah, paham kan? Mudah kan? NAT itu memang mudah gitu. Nah, kita lanjut nih ke slide. Nah, saya ada punya sebuah pertanyaan, yaitu mengapa kita butuh NAT? Nah, itu karena gara-gara IP versi 4 ini. Karena dengan NAT, sekian banyak perangkat dapat terhubung dengan internet melalui hanya satu jalur, alias satu IP publik. Selain itu, kita jaringan yang dibalik NAT itu statusnya akan menjadi privasi, alias
yang saya menyebutkannya dengan ghost network, atau istilah aslinya adalah hidden network. Nah, selain itu juga dapat security, jadi kayak hacker gitu atau hacker gitu, maka tidak bisa mengakses server kita. Ada lagi pertanyaan, kapan kita butuh NAT? Karena kapan itu ketika kita hanya mempunyai satu IP public, sedangkan kita punya banyak perangkat yang ingin terhubung dengan internet itu di saat terdapat sekian banyak perangkat yang ingin terhubung dengan internet namun hanya memiliki satu IP public address. Kapan kita butuh NAT? Yaitu seperti server, ketika kita mempunyai sebuah server gitu di perusahaan kita, yang dimana server tersebut terdapat data-data yang sangat rahasia gitu, yang sangat yang sangat membutuhkan kerahasiaan server tersebut gitu. Nah, karena dengan inilah server tersebut bisa menjadi dirahasiakan seolah-olah seperti hantu gitu, tidak terlihat. Dan juga security gitu. Ini satu paket ya, ada privasi dan security. Ini sebenarnya satu paket gitu. Kayak sebagai penutup, saya akui video ini tidaklah sempurna. Jadi saya sangat memohon untuk kritikan, saran, komentar beserta koreksinya, dan mohon dimaafkan jika ada ucapan saya yang tidak menyenangkan atau ada kesalahan yang saya jelaskan, karena saya juga manusia biasa. Nah, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan cara mendukung video saya untuk membahas video atau terus mengoreksi diri agar bisa membuat video yang semakin baik, itu dukung saya. Ini caranya. Nah, untuk agan sekalian, kalau ingin request minta dibikinin video materi tertentu, silahkan, akan saya layani. Ini adalah persyaratannya, silahkan dibaca ya. Oke, alhamdulillah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.